Selamat datang kembali. Di video lanjutan kali ini, saya akan membahas langkah-langkah dari systematic review. Dari video ini, saudara-saudara akan melihat dengan jelas perbedaan systematic review dengan literatur review tradisional atau tinjauan pustaka. Secara garis besar, terdapat 5 tahap systematic review, yaitu 1. Mengembangkan pertanyaan ilmiah, 2. Menentukan kriteria inklusi, 3. Membangun strategi pencarian literatur, 4. Pemilihan dan penilaian kritis penelitian, dan terakhir ekstraksi dan sintesis data. Langkah pertama adalah mengembangkan pertanyaan ilmiah. Sama seperti ketika kita melakukan penelitian orisinil, pada systematic review kita juga membutuhkan pertanyaan klinis yang spesifik. Pertanyaan klinis atau ilmiah yang baik akan memudahkan penulis dalam menentukan kata kunci, kriteria inklusi, dan seleksi artikel. Pertanyaan ilmiah yang baik mengandung elemen-elemen PICO atau kepanjangan dari population, intervention, control, dan outcome. Coba kita lihat contoh pertanyaan ilmiah berikut ini. Pertanyaan pertama, gaya hidup apa yang paling baik dalam menurunkan komplikasi diabetes? Pertanyaan kedua, bagaimana efek physical exercise dibandingkan perawatan standar terhadap tingkat komplikasi mikrovaskuler pada penderita diabetes mellitus? Dari contoh tersebut, terlihat bahwa pertanyaan kedua lebih spesifik dan memberikan arahan metodologi lebih jelas terhadap proses review. Jika kita telaah lebih rinci, pertanyaan kedua memiliki elemen populasi, yaitu penderita diabetes mellitus, intervensi berupa physical exercise, comparison berupa perawatan standar, dan outcome berupa tingkat komplikasi mikrovaskuler. Setelah memiliki pertanyaan ilmiah yang spesifik, langkah berikutnya adalah menentukan kriteria inklusi. Seperti yang sudah saya bahas, jika pertanyaan review telah dikembangkan dengan baik, langkah selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Dari contoh pertanyaan ilmiah tadi, kriteria inklusi dari artikel yang akan dicari antara lain: 1. Melibatkan populasi penderita diabetes mellitus, 2. Mengaplikasikan atau menganalisis physical exercise, 3. Membandingkan dengan perawatan standar untuk bagian comparison. Ini bisa dimasukkan dalam inklusi ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah mengukur outcome yang berhubungan dengan komplikasi mikrovaskular yang dapat berupa kejadian neuropati, nefropati, retinopati, maupun penurunan sensasi, penurunan fungsi penglihatan, atau penurunan capillary refill time. Kriteria inklusi lainnya yaitu jenis penelitian yang akan diinkludkan. Untuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas, penelitian eksperimen adalah yang paling ideal, atau randomized controlled trial. Namun, seringkali di beberapa topik penelitian, jenis penelitian ini kurang tersedia. Oleh karena itu, penelitian observasional seperti case control maupun cohort juga bisa dimasukkan ke dalam kriteria inklusi. Yang terakhir adalah bahasa dan tahun publikasi. Kriteria eksklusi mungkin juga disusun pada bagian ini jika ada pertimbangan untuk mengeluarkan beberapa jenis penelitian tertentu. Misalkan, penelitian yang membandingkan physical exercise dengan operasi. Tentunya, penelitian ini tidak bisa disintesis secara bersama, oleh karena itu perlu dikeluarkan. Setelah menentukan kriteria inklusi, langkah selanjutnya yaitu membangun strategi pencarian literatur. Perlu diingat, kekuatan systematic review adalah pada metodologinya. Dalam hal ini, strategi pencarian, pemilihan, dan sintesis artikel merupakan bagian dari metode penelitian. Strategi pencarian terdiri dari pencarian awal, penentuan kata kunci, penggunaan boolean, penentuan database pencarian, dan penerapan penyaringan lanjutan. Untuk melakukan systematic review, tentu saja kita harus memastikan bahwa ada cukup artikel untuk direview dan bahwa belum pernah dilakukan systematic review yang sama pada periode bersamaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran awal yang bertujuan untuk mencari artikel kunci, mengembangkan kata kunci, dan memodifikasi pertanyaan ilmiah.
Ya, karena systematic review merupakan proses yang iteratif atau prosesnya dapat berulang-ulang. Penelusuran awal dapat dilakukan pada satu database dengan kata kunci awal yang merepresentasikan elemen PICO atau PIO dari pertanyaan ilmiah. Setelah penulis menemukan satu atau beberapa artikel inti, penulis dapat menentukan kata kunci ataupun komponen PICO dengan lebih luas. Setelah melakukan penelusuran awal, kita kemudian perlu menentukan kata kunci. Kata kunci ditentukan dari komponen PICO atau PIO dan sinonimnya. Contohnya ada pada tabel berikut. Di situ sudah ditentukan kata kunci awal yaitu diabetes mellitus, physical exercise, dan microvascular complication. Nah, penting untuk menulis kata kunci dalam bahasa Inggris ya, karena jurnal internasional menggunakan bahasa Inggris paling tidak pada bagian judul dan abstraknya. Sinonim dari diabetes mellitus misalnya dipilih diabetes atau high blood sugar. Sinonim physical exercise misalnya, sinonimnya adalah exercise atau workout. Microvascular complication juga dapat berupa retinopati, nefropati, neuropati, sensory, sensation, atau capillary refill time. Dalam menentukan kata kunci, penulis juga perlu mempertimbangkan apakah kata kunci tersebut ada dalam medical subject heading atau MESH yang akan kita bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Setelah menentukan kata kunci, langkah berikutnya adalah menghubungkan kata kunci tersebut menggunakan operator Boolean yang terdiri dari kata OR dan AND. OR di sini sifatnya adalah meningkatkan sensitivitas pencarian sehingga pencarian lebih luas. Sedangkan AND berfungsi untuk menspesifikkan pencarian terhadap artikel yang dimaksud. Sinonim-sinonim dalam satu kategori elemen PIO atau PICO dihubungkan dengan OR. Misalkan, diabetes or diabetes mellitus or high blood sugar. Setelah semua sinonim dihubungkan dengan OR, maka setiap elemen PIO dihubungkan dengan Boolean AND. Untuk aplikasi lebih jelasnya, akan saya tunjukkan pada video berikutnya. Aplikasi keyword dan Boolean tadi dilakukan pada database. Pada metode systematic review perlu dijelaskan secara transparan database mana saja yang digunakan. Dalam bidang kesehatan, database yang relevan antara lain Medline, PubMed, dan Embase. Bisa juga dilakukan pada Sinal, Web of Science, PsycInfo, Scopus, dan JSTOR, dan Cochrane. Perlu juga diberikan justifikasi kenapa pencarian dilakukan pada database tersebut. Selain kata kunci, boolean, dan pemilihan database, fitur penyaringan lanjutan dapat juga diaplikasikan. Contohnya, batasan tahun dan bahasa penerbitan, serta jenis penelitian. Misalkan, kita hanya akan memasukkan artikel jurnal ilmiah saja. Setelah menerapkan strategi pencarian ini, hasil yang keluar perlu didokumentasikan dan diunduh dalam bentuk citasi dan abstrak. File ini dapat diunduh dalam aplikasi kepustakaan seperti Mendeley atau EndNote. Kita akan melihat contohnya pada video berikutnya. Setelah file referensi diunduh, penulis yang minimal terdiri dari 2 orang melakukan penyaringan tahap pertama, yaitu dengan melihat judul dan abstraknya dan menentukan apakah literatur tersebut masuk ke dalam kriteria inklusi atau tidak. Setelah selesai penyaringan tahap pertama, referensi yang dimasukkan perlu diunduh artikel full text-nya. Setelah diunduh, peneliti melakukan penyaringan kedua dengan membaca full text dan memutuskan apakah artikel dimasukkan atau dikeluarkan. Proses pemilihan artikel harus dilakukan paling tidak oleh 2 reviewer. Jika terdapat ketidaksetujuan, dapat melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pendapat. Misalkan, untuk pengerjaan tugas akhir, dapat diterapkan strategi agar mahasiswa menyaring semua referensi yang diunduh,
pembimbing 1 menyeleksi setengahnya, dan pembimbing 2 menyaring setengah yang lain. Sehingga ketika terdapat ketidaksepakatan, dosen pembimbing yang tidak menyaring artikel tersebut dapat dimintai pendapat. Semua proses seleksi tersebut harus terekam dan didokumentasikan dalam bentuk bagan alur seperti gambar berikut. Artikel full text akhir yang dimasukkan akan melalui proses penilaian artikel. Penilaian artikel dilakukan untuk menentukan kualitas penelitian, sehingga ketika melakukan sintesis data, dapat dipastikan hanya data dari penelitian berkualitaslah yang akan disertakan. Untuk melakukan penilaian, dibutuhkan standar yang diikuti oleh penulis. Dalam video kali ini, saya mengambil contoh checklist dari Joanna Briggs Institute yang telah diterjemahkan. Saudara juga dapat menggunakan instrumen lainnya yang telah disepakati bersama oleh penulis. Artikel yang telah dinilai dan dikategorikan berdasarkan kualitasnya, kemudian perlu diekstrak dan disintesis. Ekstraksi data dapat berupa penyajian seperti ini. Systematic review memang memiliki tujuan utama untuk menghasilkan luaran sintesis berupa meta-analisis agar dapat dijadikan dasar kebijakan ataupun keputusan klinis. Meta-analisis ini dapat disajikan berupa forest plot seperti ini. Dari sini akan terlihat efektivitas sebuah intervensi jika P kurang dari 0,01 atau nilai yang ditentukan. Namun, seringkali hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan dikarenakan berbagai faktor. Misalnya, data terlalu heterogen, parameter outcome tidak sama, atau desain penelitian yang terlalu bervariasi. Oleh karena itu, sintesis systematic review juga dapat berupa narasi ataupun penghitungan suara, seperti contoh-contoh artikel berikut ini. Demikian video tentang langkah-langkah systematic review. Di video berikutnya, kita akan mencoba mengaplikasikan langkah-langkah tadi ke dalam database. Jangan lupa kerjakan kuisnya dulu ya.